bersama bersama dengan eh, Bapak Ibu karyawan di PT Suritek dan PT Pola Manunggal Sejati. Pada siang hari ini saya membawakan diberi tema bukan membawakan ya, membawakan dan diberi tema menjadi teladan di tempat kerja. Da- Ayat yang diberikan atau diambil dari 1 Timotius bab 4 ayat 12. Baca bunyinya seperti ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Menjadi teladan di tempat kerja. Bapak Ibu, kira-kira apa artinya menjadi teladan di tempat kerja? Kalau saya bertanya seperti ini, bolehkah saya bertanya, mungkin ada yang memberi tanggapan, apa artinya menjadi teladan di tempat kerja? Bayangannya apa gitu ya? Kalau saya sendiri sih melihat mungkin kalau menjadi teladan di tempat kerja berarti orang itu harus orang yang hebat gitu ya. Dan mungkin sudah senior sehingga ketika orang itu bisa dilihat dalam tindakan, dalam perkataannya, maka dia orang yang sangat ideal pada akhirnya itu ya. Dan penilaian ideal terhadap orang yang akan menjadi teladan ini bukan hanya dari satu orang, dua orang, tapi dari semua orang yang melihatnya gitu ya. Kira-kira ada pandangan lain dari Bapak dan Ibu yang hadir di sini mengenai artinya menjadi teladan di tempat kerja. Boleh mungkin satu, dua, tiga orang berbicara kalau boleh. Silahkan. Ada? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Bingung. Ah, bingung. Waduh, kok bingung. Waduh, jawabannya bingung. Ya, oke, oke. Kalau bingung kita tadi coba lanjut dulu ya. Berarti apa artinya menjadi teladan di tempat kerja itu ya? Teladan, kalau saya coba eh, ingin coba simpulkan, berarti seseorang menjadi teladan, berarti orang yang sangat ideal di tempat kerja. Penilaian ideal berarti tidak datang dari satu orang, tetapi dari semua orang yang terlibat dalam kerja yang sama itu ya. Bukan hanya karena saya merasa diri ideal dalam bekerja, maka saya bisa menjadi teladan. Tapi menjadi teladan berarti berdasarkan penilaian dari banyak orang yang lain itu ya. Itu saya sampai situ dulu. Nah, saya mau coba lanjut lagi ya. Menjadi teladan di tempat kerja berdasarkan Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Berarti jangan ada orang yang menganggap di antara kita seorang yang rendah gitu ya. Meskipun masih muda secara usia itu ya. Tapi apakah juga orang yang sudah senior atau orang yang muda itu tidak bisa menjadi teladan di tempat kerja? Rasa-rasanya bisa juga ya. Yang muda bisa juga bisa menjadi teladan. Yang sudah senior pun secara usia bisa juga menjadi teladan. Tapi bagaimana menjadi teladan itu? Kita coba lihat lanjut lagi ya. Nah, saya di sini mengajukan beberapa pertanyaan. Kira-kira silahkan Bapak Ibu nanti oh apa ya? Ya menjawab begitulah. Kalau benar bisa memberikan reaksi reaksi apa ya? Reaksi oke itu ya. Ada reaksi oke itu pakai tandanya apa ya di sini teh? Oh, tanda oke teh mana ya di sini teh?
Sudah lama ya tidak pakai ini jadi rada liar itu ya. Anda oke pakai jempol, Pastor, tapi nggak tahu di mana nyarinya. Coba. Iya ya, kok tidak muncul gitu ya di sini ya. More. Oh ya sudahlah. Ya udahlah, tidak usah, tidak apa-apa. Tapi Bapak Ibu bisa jawab dalam dalam hati sendiri masing-masing itu ya. Oh, Saya siapa bacakan pernah jadi soalnya ya. Ketika lulus SMA, kita memulai karir dari belajar. Setelah lulus D3, D4, S1, S2, S3, kita mendapat sertifikat yang dibayar oleh orang tua. Tantangannya sesungguhnya adalah ketika kamu meninggalkan bangku pendidikan. Di sanalah mulai kehidupan nyata dan ujian yang nyata. Setuju atau tidak setuju? setuju, Setuju. Setuju? setuju. Jadi bangku pendidikan itu hanya untuk mendapatkan Enggak, enggak. sertifikat. Dari Dan pendidikan juga itu udah juga udah kalau udah hanya berkembang. lulus SMA, hanya untuk memenuhi standar bisa kerja. Katanya kalau misalkan orang mencari kerja, ya lulus SMA dulu minimal gitu ya. Nanti bisa dapat pekerjaan sebagai seorang PS, SPG gitu ya, ataupun juga menjadi operator minimal SMA dulu gitu ya. Tapi kadang juga tidak selalu harus SMA ya, tapi minimal rata-rata sekarang SMA gitu ya. Tapi kalau misalkan pendidikan yang lebih besar, yang lebih tinggi, D3, D4, S1, S2, S3, mungkin kita hanya mendapatkan sebuah sertifikat untuk bisa lulus. Dan ketika lulus, itu pun bisa hanya sebuah sertifikat yang dibayarkan oleh orang tua kita. Apakah kita juga mendapatkan pendidikan yang baik? Apakah kita berproses di bangku pendidikan pada saat itu? Dan sungguh kenyataannya dimulai dalam kehidupan nyata kita melalui pekerjaan kita. Apakah nilai-nilai, apakah pengajaran yang didapatkan ketika di bangku sekolah atau bangku kuliah kita praktekkan secara penuh dalam dunia kerja? Enggak juga. Tidak juga ya. Kadang-kadang hanya sekian persen, 10%, 20% itu ya. Kita hanya ke sana. Apakah juga bisa mendukung kita untuk menjadi teladan di tempat kerja dengan pendidikan yang Bisa, baik, dengan lulus bisa, SMA, dengan lulus pendidikan yang baik? Apakah juga bisa menjadikan kita sebagai seorang teladan di tempat kerja? bisa, Bisa juga, tapi bisa. tidak selalu juga ya. Ya. Barangkali otaknya cerdas, tapi Nah, prakteknya menyimpang gitu ya. no. Sudah mulai ada arah-arah yang tidak baik. Mungkin karena lingkungan juga bisa itu ya. Harus sokok menyokok mungkin itu ya. Atau tipu-tipu sedikit misalkan itu ya. Jadi pendidikan pun tidak selalu harus itu. Kalau kata dalam kitab suci harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati katanya. Begitu. Nah, kita coba lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berdasarkan testimoni dikatakan bahwa banyak orang yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012 belum siap bekerja. Mereka cenderung tidak mengerti etika bekerja, kesulitan berkomunikasi, tidak bisa menerima kritik, dan secara keseluruhan belum mampu memenuhi tanggung jawab pekerjaan. Ini kata detik.com, bukan saya ya. Saya hanya mengambil sebuah berita saja. Apakah di tempat Bapak dan Ibu ada yang berusia sekitar segini lahirannya 97 sampai 2012? Ada ya. Nah, mereka masih muda ya. Nah, apakah mereka Ada yang usia. apakah mereka punya kriteria seperti ini? Etikanya tidak baik, sulit berkomunikasi, tidak bisa menerima kritik, dan belum bisa memenuhi pekerjaan. Apakah betul? Mungkin bisa jadi betul ya. Atau mungkin di tempat Bapak Ibu karena Bisa jadi. tekanan dari atas itu keras, jadi semangat kerjanya baik.
Tapi kalau ditekan terus-menerus, akhirnya mengundurkan diri gitu ya. Bener nggak sih? Bener ya. Pusing, pusing, pusing. Jadi di tempat Bapak Ibu setuju atau tidak dalam keadaan yang seperti ini? Kalau saya ajukan pertanyaan. Iya dan tidak. Setuju dan tidak setuju. Iya dan tidak ya. Ada iyanya, ada tidaknya. Jadi apakah orang Tidaknya. muda tidak bisa menjadi teladan? Enggak juga. Tidak bisa. Bisa, bisa, bisa. Bisa ya. Bisa aja, Pastor. Bisa. Bisa ya. Yang lahir segini. Ya itulah ya. Oh, ini pertanyaan ini Bisa. saya. Hanya hanya untuk menggugah saja, menggugah. Ingin mencoba Betul. mencari tahu. Kemudian pertanyaan nomor 3. Nah, jika kamu bersiap untuk menghadapi masa depan, jangan ikuti cara kerja lama. Jangan berusaha mengingat dengan keras segala hal. Dan jangan berusaha menghitung lebih cepat. Jadi lebih kreatif, inovatif, dan konstruktif. Dan lakukanlah itu. Setuju? Tidak setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Setuju. Semua hampir semua setuju. Padahal kalau di pabrik biasanya bekerjanya akan hampir selalu sama, kecuali ada mesin yang baru, kecuali Ya. ada bos yang baru, atasannya baru gitu ya. Dan kemudian juga eh, kalau di pabrik mungkin ada juga yang berusaha untuk bersaing satu sama lain. Bagaimana situasi tempat Bapak Ibu? Pak, kumaha Pak? Ya? Bersaing yang baik, yang kreatif, yang inovatif, yang konstruktif, atau malah destruktif? Destruktif itu berarti eh, apa ya, merusak, menghancurkan gitu ya. Tapi semoga Pak, di tempat Bapak Ibu orang-orang yang kreatif gitu ya, yang inovatif dan tuh. konstruktif. Meskipun mungkin ada cara kerja yang lama, Nah, akuntansi kan seperti itu terus ya. Misalkan akuntansi itu ya. Misalkan memberikan atau membuat sebuah kain sama terus sama itu ya. Modelnya sama, kecuali ada mesinnya baru. Mungkin akan menjadi berubah. Ataupun juga dengan ada kendala tertentu mungkin akan berubah cara kerjanya itu ya. Tapi cepat bisa eh, adaptif itu ya, menyesuaikan. cepat bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Itulah bentuk kreativitas, itulah bentuk inovatif dan juga bentuk konstruktif dari kita-kita ini. Orang-orang yang bekerja dalam bidang tekstil gitu ya. Tekstil. Kita coba lanjut lagi ya. Nah, menjadi teladan di tempat kerja. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Menjadi teladan di tempat kerja. Apakah orang yang di tempat Bapak Ibu ada orang yang merendahkan diri? Bisa jadi ada yang merendahkan diri. Merendahkan diri untuk meroket. Merendahkan diri untuk mendapatkan pujian dari orang lain gitu ya. Ataupun juga merendahkan diri untuk bisa mendapatkan kesempatan sebagai sebuah teknik gitu ya. Apakah juga karena seorang yang muda jadi tidak selalu bisa mendapatkan posisi yang baik karena kurang pengalaman, karena kurang pengetahuan? Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Muda bukan berarti hanya usianya bukan, tapi muda bisa jadi sebuah semangat untuk mau terus belajar dia. Kalau orang yang sudah senior, orang yang sudah tua, biasanya malas untuk berubah. Biasanya lebih mau berada dalam situasi yang stagnan, tidak mau berubah. Kalau pada berubah, sedikit-sedikit aja. Tapi kalau orang muda punya semangat yang lebih.
punya gairah. Kalaupun mungkin punya gairah, datangnya harus pagi-pagi gitu ya. Masuk jam 7, datang jam sampai tempat pabrik jam 6 gitu misalkan. Beres-beres dulu, rapi-rapi dulu gitu ya. Mungkin, tapi tidak tahu juga itu ya. Itu mungkin jadi teladan itu ya. Ataupun juga seorang yang menjadi teladan juga harus sesuai antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Apa yang dikatakan itulah yang menjadi kepercayaannya dan apa yang dipercaya itulah yang dia lakukan. Karena dengan demikian pun orang yang menjadi teladan bersejalan sesuai apa yang menjadi pikiran, apa yang menjadi perkataan dan juga dilakukan dalam tindakannya. Dan kalaupun seseorang yang hidup di dunia ini berusaha untuk mencapai kesucian, maka dia pun akan berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kasih dan dengan kesetiaan. Kalaupun punya usaha untuk memajukan perusahaan, maka akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Kalaupun tidak berusaha untuk memajukan perusahaan, tapi hanya untuk menjalankan sebuah kewajiban, menjalankan sebuah tugas dari atasan, ya tidak apa-apa. Tapi dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Sehingga dengan demikian setiap orang punya peranan untuk mencapai sebuah tujuan yang baik. Semua orang bisa menjadi teladan dari setiap pekerjaan yang dipercayakan oleh atasan atau pimpinan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, bagaimana situasi tempat kerja kita sekarang? Nah, boleh bercerita sedikit coba di sini. Ada yang mau membagikan pengalamannya? Bagaimana situasi tempat kerja Bapak Ibu? Ayo, Ayo, gimana? Ayo. ada? Saya sudah berbicara panjang lebar dari tadi. Mungkin ada yang pas, ada tidak pas. Tapi bagaimana Bu Fani, situasi tempat gimana kerja Bapak kondisi Ibu? tempat kerja Bu Fani? Mungkin gajinya kurang naik cepat itu. Ya. Wah, itu boleh disampaikan. Ya, situasinya udah kerjaan sih, rekan kerja ini baik, bisa diajak kerja sama dengan baik. Terus di kantor juga ada persatuan kan yang jadi Bu bisa Fani suaranya nggak kedengeran, buka dengeran. Oh, nggak jelas gitu, nggak jelas. mau di sini kita deketin mulutnya. Mm-mm. Jadi ya situasinya kondusif sih sejauh ini, makanya belum mencari tempat kerja yang lain. Itu aja mungkin. Tempat kerjanya Kalau Bu Is gimana? kondusif. Cukup betah berarti ya, Bu? Iya, Pak. Bisa. Oh ya. Ada yang lain mungkin berbagi pengalaman bagaimana situasi tempat kerjaku. Situasi di tempat kerja. Kalau situasi di tempat saya baik-baik saja. Sekarang lagi sekarang lagi situasi tempat kerja saya baik-baik aja, Pastor. Baik-baik saja. Berarti Iya. semua bisa jadi teladan. Ah, Diusahakan jadi nah itu kalau teladan. itu nggak tahu. Kalau urusan jadi teladan sama nggak teladan bingung. Bagaimana situasi kerja tempat kerjaku? Sedang ramai Ya, orderan? Apakah juga lagi berusaha rada untuk sepi, Pastor. rada sepi? Heeh. Wah, sedang kenapa? Sedang takut dengan Amerika, nunggu pasar Amerika. Takut dengan Amerika.
Emang tekstil lagi sepi aja sepertinya Pastor, sedang sedikit berkurang. Ah, kurang bergairah. Ya, rata-rata kalau nggak salah sih saya juga kalau nggak salah kayaknya tekstil lagi rada sepi Pastor. Oh, iya Bu ya. Natal, nanti nunggu Natal ya. Tahun baru mulai rame-rame lagi ya. Amin. Situasi tempat kerja. Harapan. Nunggu, nunggu THR juga kan, biasanya jadi lebih Ah, semangat. itu dia betul betul betul. Eh, Terus apa lagi? Ah, ini dia. Lanjut lagi ya. Ya, Nah, siapa yang perlu menjadi teladan dalam tempat kerjaku? ya semua kalau bisa harus jadi teladan. Semua bisa harus jadi teladan. Boleh, Teladan. silakan ibu-ibu kasih ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini kasih sebut Nah, satu nama atau Bu apa Rina, apa yang baik dari temanku. Nah, semua jadi teladan toh. Apa yang ya, baik dari temanku? Silakan. Dari siapa? Ibu Fani? Semua semua dapat harus berbicara. Ayo, ada berapa sih? Ada berapa orang? 7 orang kan? Nggak tujuh, sedikit bisa. tujuh, Nah, kasih tujuh. kasih tanggapan siapa yang perlu menjadi teladan dan satu poin apa keteladanan yang saya dapatkan. Nah, itu ya. Jadi dua pertanyaan ya. Siapa yang bisa menjadi teladan menurutku dan apa yang saya teladani daripadanya. Silahkan. Dari siapa dulu? Semua berbicara, boleh. Bu Rina ya Bu Rina, Bu Rina Patasik, Bu Rina Patasik. Ayo Bu Rina, yang menjadi teladan di tempat Bu Rina apa? Dan Siapa siapa yang bisa jadi teladan? dan apa yang saya dapatkan? Apa yang saya Oh, dan teladani apa yang kayaknya. didapatkan dari orang yang diteladani itu Bu Rina? Sepertinya pada bingung, Pastor. Ah? Sepertinya pada bingung kalau disuruh bicara. Hanya sedikit orang, ayo kira-kira siapa yang jadi begini saja, Bapak Ibu, misalkan diam selama 1 menit, saya kasih waktu 1 menit, nanti renungkan kira-kira siapa yang bisa menjadi teladan bagiku, dan terus apa yang saya teladani daripadanya. Satu hal saja, tidak usah banyak-banyak. Ya, 1 menit. Pilihlah satu orang yang bisa menjadi teladan. Dari saya, sebagai pastor, uh, Bu Ingrid karena teliti. Bu Ingrid karena teliti. Oke, silakan. Siapa lagi? Karena Hiji. teliti. Ya, ada lagi? Dia nggak keburu sih. Hah? Siapa ya? Siapa lagi? Tadi ibu siapa yang bilang tadi? Ibu Fani ya yang bilang ya? Atau? Ibu Fani tadi. Oh, tadi yang bilang Ibu Fani. Sampingnya Ibu Iya, Fani atau siapa? Pak Robi. Oh, Pak Robi. Silakan Pak Robi. Pak Robi. Eh, Sama ya, teladannya pasti Ibu Ingrid karena di atasan saya sekarang langsung. Oh, apa yang menarik Pak dari Ibu Ingrid? Nah, loh.
Kalau kerja kadang lupa waktu juga ya. Walaupun dia datangnya siang, tapi kadang pulang malam. Kadang kita ingin juga pulang-pulang, kasihan juga sih. Itu aja Oh, sih. Bob di pekerjaannya lebih bagus sih. semangat bekerjanya tinggi ya Pak ya. Jadi saya terpacu untuk juga menemani dalam pekerjanya. Oh, ya. Begitu ya Pak. Ada lagi silakan selain Pak Robi. Pak Cornelius. Pak Cornelius silakan. Nggak ada. Nggak ada. Nah, tuh Pak Cornel. Ah, Varian. silakan Pak Cornel. Kalau saya melihat orang-orang yang di bawah operator itu ada juga yang menjadi teladan ya. Meskipun dia dapat penghasilannya mungkin lebih kecil dari kita, tapi mereka mempunyai semangat kerja yang tinggi. Wah, Nah, hebat Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Cornel. Ada lagi yang lain? Pak, varian. Varian, Varian, mari yang di sini Varian. aja ya Pak. Yang jadi teladan yang di sini Cidesi Pak. Saya suka Ibu Desi. Bu Desi, suka. Wes, Bu Desi. Betul. Saya suka ini Ya, karena apa Bapak? sering mengingatkan saya untuk lebih dekat dengan Tuhan gitu Pak. Oh, weh. Bagus itu. Terus, ini Bu Desi Pak. Mengingatkan dengan Tuhan. Jadi tidak lupa ya sebagai orang muda. Ada lagi? Ya, dibalas sama Bu Desi. Ibu Desi katanya, ayo. Berarti itu benar sih Pak. Pasang aku jujur. Siapa Ibu Desi? Varian. Oh, nanti jadi cinlok deh. Siapa Ibu Desi? Ayo. Yang jadi teladan. Nah, Kok Bu Desi sama Varian jadi diem-dieman? Ibu Is dulu lah. Biar jadi nak Apalah. comblang. Enggak lah, Pastor lah. Ayo, Ibu Is siapa? Yang Siapa bisa ya? jadi teladan. Karyawan yang datangnya nggak pernah telat ya, Pastor. Karyawan tidak pernah terlambat. Iya. Hebat Ada? semangat kerjanya. Oh, ada. Berarti tinggal Ibu Desi. Sok, Ibu Desi siapa? Ayo. Ayo Bu Desi. Sahanu jadi teladan. Ke- Ayo Bu Desi dibales, nanti keburu habis waktunya. Hah? Saya mah ya teladannya bukan ini. Ibu Fani yang jadi teladan. Soalnya saya tetap belajar dari dia. Soalnya saya banyak belajarnya dari dia. Kerjanya kan bersama ya kayak satu bagian gitu. Misalkan mempelajari sesuatu dia dari dia. Saya dapat ilmunya dari dia. Mana ngomong apa Desi? Oh ya. Jadi karena kerja satu bagian dan juga diajari sama Ibu Fani, maka Ibu Desi eh, merasa bahwa Ibu Fani sebagai teladannya gitu ya. Begitu ya. Oke. Parian jangan berkecil hati, tidak apa-apa, santai saja gitu ya. Ibu Desi juga baik juga Ya, tetap ya Pak, melanjutkan Pak. mengingatkan Pak Rian katanya. Masih bujangan semua kan atau sudah ada menikah? Ujang. Saya masih Masih bujang. bujang dua-duanya kan? Ya. Kalau masih single tidak apa-apa saya ngomong begitu ya. Tapi kalau misalkan sudah menikah, saya tarik kembali omongan saya gitu.
Tapi kalau misalkan single tidak apa-apa, boleh, boleh, boleh ya. Sambil bergurau kita. Hmm. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, saudara-saudari, saudara-saudari jadinya. Ya, eh, dalam kitab suci kita mengenal tokoh muda yang bisa menjadi teladan bagi kita semua. Salah satunya adalah Samuel. Bapak Ibu mungkin kenal ya dengan Samuel ya. Dia pemuda yang mungkin kurang percaya ketika masih kecil dan kemudian dipanggil oleh Tuhan ketika mau tidur. Samuel, Samuel. Tuhan mau berbicara dengan Samuel, tapi Samuel merasa ragu. Benar nggak ya? Itu Tuhan yang berbicara, tapi ternyata itu memang Tuhan. Dan datanglah ke Eli gitu kan. Apakah engkau memanggil aku Eli? Oh tidak, sampai 3 kali. Dan ketika yang ketiga kali, Eli bilang, kamu jawab saja, ya Tuhan, hambamu mendengarkan katanya. Oke, maka Samuel pun mendengarkan nasihat Eli. Nah, sebagai seorang muda yang mungkin berada dalam dunia pekerjaan, yang dimana kita beragam usia, beragam pengalaman, kita pun juga patut belajar dari orang-orang yang mungkin juga sudah punya asam garam dunianya gitu ya. Dan dari sanalah kita pun juga bisa mendengar suara Tuhan. Semoga pengalaman menjadi orang yang mungkin lebih dewasa, orang yang lebih punya pengalaman yang besar, juga mampu untuk memberikan teladan yang baik bagi teman-teman yang masih muda, agar setiap dalam pekerjaan kita pun bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ibu Teresa dalam gereja Katolik dikenal sebagai orang yang eh, meninggalkan keluarganya pada usia yang muda untuk pergi ke India. Panggilannya pertama-tama adalah ingin menjadi seorang biarawati